Pelaksanaan masa tenang kampanye pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018. Masa tenang pemilu ini pun memiliki sejumlah fungsi penting dalam menjaga pelaksanaan pemilu agar berjalan tertib dan damai. Berikut kami paparkan data mengenai pelaksanaan masa tenang pemilu. Kita ketahui bahwa pemilihan umum serentak di Indonesia ini memasuki fase baru, yaitu masa tenang kita sudah melewati fase kampanye yang cukup panjang yang juga disertai dengan debat capres dan juga cawapres. Sekarang kita memasuki masa tenang. Apakah yang dimaksud dengan masa tenang? Di sini kami mengacu pada definisi yang diungkapkan di PKPU pasal 1 PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu. Di pasal 1 ada poin 34 di situ disebutkan masa tenang adalah waktu yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Nah, kita lihat bahwa berikutnya dasar hukumnya tadi sudah saya sebutkan bahwa yang pertama ada PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu. Yang juga menjadi dasar hukum adalah payung hukum dari PKPU itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Di pasal 24 di Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu disebutkan bahwa masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlangsung selama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Jadi memang sudah diatur di PKPU-nya. Dan pasal 4 disebutkan bahwa pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 peserta pemilu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Nah, ini dia waktunya pada masa tenang berlangsung 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Jika pemungutan suaranya dijadwalkan tanggal 17 April 2019, maka 3 hari sebelumnya sudah dimulai pada tanggal 14 hingga tanggal 16 April 2019 atau hari ini mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat atau waktu setempat. Sehingga tadi juga sudah kami sampaikan bahwa banyak petugas mulai dari Satpol PP, Bawaslu, KPU juga dibantu dengan pihak kepolisian sudah menurunkan sejumlah alat peraga kampanye dan ini akan terus berlangsung hingga 3 hari ke depan. Berikutnya kita lihat kegiatan apa saja yang dilarang di masa tenang pemilu. Yang pasti adalah aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Baik itu pemaparan visi misi, meyakinkan para calon pemilih, juga termasuk pemasangan iklan kampanye di media massa, media daring, media sosial, dan juga lembaga penyiaran lainnya. Dan yang juga dilarang di masa tenang adalah publikasi hasil survei elektabilitas paslon. Jadi tidak ada lagi survei elektabilitas yang diperbolehkan untuk dipublikasikan di masa tenang selama 3 hari ke depan. Dan berikutnya kita lihat jika ada pihak yang melanggar maka sanksinya ini tidak main-main. Sanksinya cukup berat, yaitu pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Ini juga sudah diatur di pasal 492 Undang-Undang Pemilu. Hati-hati untuk Anda yang untuk para calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif, tim sukses, relawan dan juga para simpatisan. Di masa tenang ini sudah tidak boleh lagi ada aktivitas kampanye apapun yang dilakukan. Dan kita lihat di 2 pemilu sebelumnya, kita lihat di 2009 dan 2014 ternyata masih banyak kasus pelanggaran yang terjadi di masa tenang pemilu. Yang pertama adalah kampanye terselubung melalui pesan berantai SMS, broadcast, email, lalu juga ada politik uang yang disebut sebagai serangan fajar salah satunya, juga ada pembagian sembako dan alat peraga kampanye masih terpasang. Ini terdeteksi oleh Bawaslu dan juga Panwaslu setempat. Artinya ini adalah aktivitas-aktivitas yang sudah diketahui, sudah terdeteksi dan juga bisa mendapatkan sanksi. Dan hati-hati di tahun 2019 ini kita sih semua berharap agar aktivitas-aktivitas seperti ini sudah tidak lagi terjadi di pemilu serentak pada tahun ini. Dan untuk mendiskusikan lebih jauh tentang masa tenang pemilu, ada rekan saya Kevin Egan yang akan berdialog dengan narasumber yang sudah datang ke studio. Egan, silakan.
Ya, ini terima kasih atas data-data yang Anda sampaikan tadi berkaitan dengan masa tenang kampanye yang sudah berlangsung dari tadi malam hingga nanti pada pada tanggal 16. Indonesia memang telah memasuki masa tenang masa kampanye pemilu serentak 2019. Masa tenang pemilu 2019 ini berlangsung dari tanggal 14 hari ini hingga tanggal 16 April mendatang. Sejumlah aturan pun diterapkan selama masa kampanye berlangsung, dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir bersama kami di studio Metro TV ada Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif dari Perludem. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ega. Terima kasih telah bersama kami, Mbak Titi. Mbak Titi, ini kan sudah masuk masa tenang ya, sampai tanggal 16. Menurut Mbak Titi, apakah memang seperti demikian akan terjadi? Memang kita akan tenang begitu, tidak akan mendengar ada kampanye-kampanye terselubung apapun bentuknya? Seperti itu kira-kira? Ini masa tenang, masa krusial ya, karena sebenarnya ini kan masa yang menentukan. Karena kalau kita baca banyak analisis, justru sebagian besar dari pemilih itu mungkin menimbang-nimbang pilihannya di masa tenang. Yang kita sebut dengan undecided voters, swing voters, dan lain sebagainya. Mungkin sebagian besar yang menonton kita juga sedang menimbang-nimbang mau pilih siapa. Makanya tujuannya diberikan masa tenang adalah masa kampanye sudah panjang, sudah hampir 7 bulan, maka cukup biarkan masyarakat secara tenang, bebas, mandiri, dan merdeka menentukan siapa yang akan dia pilih tanpa harus diganggu misalnya oleh tekan-tekanan peserta pemilu. Tetapi kan bagi peserta pemilu ini masa yang menentukan begitu, bagaimana memastikan orang yang pergi ke bilik suara itu memberikan suara pada mereka. Saya yakin beberapa peserta pemilu akan tetap menggunakan cara-cara yang mungkin mereka sudah pikirkan, tidak melanggar undang-undang, tetapi tetap memberikan penetrasi pengaruh kepada pemilih. Tetapi kita harap semua pihak menghormati, karena bagaimanapun di era keterbukaan informasi dan teknologi digital yang sudah sangat luar biasa, kontrol itu pun kan kuat ya dari masyarakat. Jadi kalau ada yang melihat tindakan-tindakan di luar aturan main, karena kompetisinya kita juga ketat, pasti mereka akan saling mengawasi satu sama lain. Jadi meski ini masa tenang yang bikin tidak tenang, bikin berdebar-debar banyak orang, dan mungkin juga beberapa orang sekarang sedang memikirkan untuk bisa tetap mempengaruhi pemilih, tetapi ingat ini bisa kalau mereka melakukan hal-hal yang melanggar, justru berdampak buruk bagi citra mereka sendiri. Bentuk-bentuk kampanye-kampanye terselubung lah Mbak ya. Itu yang kira-kira bisa diwaspadai itu apa Mbak? Ya kan, jadi gini ya, definisi kampanye kita itu adalah menyampaikan visi, misi, program, dan atau citra diri. Nah, citra diri itu dilimitasi oleh KPU, nomor urut, lalu nama partai gitu. Kadang-kadang mereka ya ada hal-hal yang mereka tidak sampaikan secara utuh. Misalnya dikemas seolah-olah itu program dialog, pertemuan, diskusi. Tetapi kan kita tahu maksudnya adalah untuk menyampaikan citra mereka sebagai peserta pemilu. Menurut saya itu tidak usahlah dilakukan. Jadi karena memang ini masa kampanye sudah sangat panjang. Jadi biarkanlah masyarakat mencari tahu. Yang penting kan di berbagai platform, di media sosial sudah tersebar berbagai visi misi mereka, program mereka, siapa calon mereka, lalu juga di platform KPU, platform-platform yang tersedia, website mereka juga sudah tersedia. Jadi silakan interaksinya itu justru interaksi yang mendorong masyarakat untuk pergi ke TPS, mendorong masyarakat mengapa penting untuk memilih, bagaimana sih cara memilih yang baik, perkenalkan soal tata cara pemberian suara yang sah. Jadi kan kalau ikut membantu sosialisasi ini loh cara coblos yang sah, itu tidak masalah. Tetapi yang tidak boleh itu adalah berkampanye memang yang mengajak untuk memilih mereka. Gitu. Mbak Titi, tapi beberapa minggu yang lalu penangkapan anggota dari Partai Golkar begitu ya, itu faktanya begitu memang sudah menyiapkan uang dimasukkan ke dalam amplop gitu sampai berkardus-kardus. Nah itu kan memberikan bukti bahwa sebetulnya memang ada sejumlah pihak yang memang menyiapkan untuk melakukan serangan fajar. Ya, saya mengatakan kepada kalau lagi diskusi itu kasus Bowo Sidik ini adalah saya setuju dengan Pak Ketua KPK Puncak Gunung Es, dan dia mengkonfirmasi praktik yang sangat ditakutkan oleh banyak pihak tetapi terjadi. Jadi karena memang dia bermain di ruang gelap yang sangat sulit untuk ketahui secara terbuka, dan dalam banyak hal memang mengkondisikan orang-orang yang terlibat untuk diam. Misalnya saya begini, ketika misalnya di suatu masyarakat terkena politik uang, kalau ada yang ingin bersuara, yang bersuara ini akan merasa lain sendiri karena dianggap akan mengkhianati praktik yang dibenarkan oleh lingkungannya.
Tetapi saya kira kasus Bowo Sidik kan membangunkan kita semua bahwa kita harus betul-betul melakukan hal maksimal untuk melawan ini. Bawaslu misalnya akan melakukan patroli keliling bersama dengan elemen-elemen masyarakat yang tergabung di dalam pengawasan partisipatif. Lalu elemen-elemen pasangan calon juga katanya akan melakukan hal yang sama. Dan juga peserta pemilu. Sebenarnya kontrolnya itu yang paling efektif kalau peserta pemilu sama-sama menolak. Sebenarnya kan mereka yang ada di akar rumput nih sekarang. Saya yakin tidak ada caleg yang tidak ada di dapil. Pasti semua menjaga dapilnya begitu. Jadi kalau mereka sama-sama mengontrol, tim struktural mereka kan sampai ke bawah. Saksi mereka sudah siap, petugas pengawas TPS sudah siap. Sebenarnya kalau kontrol itu ada, ini nggak akan terjadi. Kan yang paling dikhawatirkan adalah politik uang di masa tenang di hari-hari ini 14, 15, 16 itu banyak polanya. Entah apakah mengumpulkan acara-acara keagamaan, lalu kemudian mengucap rasa syukur, modusnya berdoa, macam-macam berdoa modusnya macam-macam. Berdoa semoga kita ini tenang dan lain sebagainya. Jadi ya kan ini ya tidak baik sekali ya. Jadi kalau itu dilakukan. Kita tuh sebagai masyarakat gimana nih Mbak? Misalnya nih kita di daerah, teman-teman di daerah, terus kemudian ada orang mungkin menawarkan bentuknya amplop ataupun mungkin nggak amplop, tapi mungkin acara-acara. Sekarang. Nah itu sikap kita gimana dong Mbak? Iya, yang pertama begini ya. Jadi kalau kita marah, kita menonton kasus Bowo Sidik, dia itu kan ternyata melakukan politik uang dengan melakukan praktik korupsi. Jadi modal dari uang korupsi itu yang dia pakai untuk melakukan politik uang. Amplopnya itu uang-uang baru 20.000, 50.000 kita dengar dari KPK. Maka itu bayangkanlah itu yang akan kita terima ketika itu kita dapat dari para caleg. Bahwa uang yang kita dapat itu sangat mungkin berasal dari praktek korupsi gitu. Jadi memang mau tidak boleh permisif, tidak boleh ambil uangnya jangan pilih orangnya. Itu tidak menyelesaikan itu masalah. Cocok tuh, Mbak, ya? Iya nggak cocok karena uangnya ternyata kan hasil dari praktik korupsi besar-besaran 400.000 amplop. Jadi saat ini rasa aman itu sudah diberikan oleh negara, ada Bawaslu, ada banyak pihak yang akan melindungi kita, jangan takut. Jadi kalau memang kita menemukan dan kita tahu itu melanggar hukum, sekarang ada pengawas TPS di lingkungan kita. Lalu ada juga pengawas-pengawas yang memang saya kira kan sekarang era teknologi ya, akun media sosialnya bisa kita track ataupun kita bisa datang ke kelurahan terdekat karena mereka ada di sana, laporkan begitu. Dan kepada caleg saya kira ini bunuh diri kalau mereka di era, sekali lagi ini era yang sangat terbuka, kalau mereka berani melakukan praktik politik uang terang-terangan atau terselubung, karena semua pihak kan sekarang sedikit-sedikit viral gitu. Jadi mudah-mudahan juga Bawaslu ini bisa intensif, tidak hanya memantau di lapangan tetapi memantau di media sosial, karena kadang-kadang kan pemilih kita melapor tidak, posting iya. Nah ini bisa menjadi petunjuk yang bisa digunakan karena praktiknya Mas Egan bukan hanya dia kasih cash on hand atau sembako itu mungkin udah terlalu mainstream ya, karena alat buktinya terlalu muncul. Sekarang yang juga harus diantisipasi adalah uang digital. Nah jadi jangan terlalu senang kalau kita dapat transferan uang digital mendadak begitu masuk gitu ya. Betul. Jadi ambil inisiatif. Yang diperlukan oleh pemilu kita adalah inisiatif masyarakatnya, partisipasi masyarakatnya, dan ketegasan bahwa kami tidak mau dan kami menolak. Karena sekali lagi kalau kita permisif, ambil uangnya jangan pilih orangnya, sesungguhnya itu yang menumbuh suburkan orang selalu mencari uang untuk kasih politik uang. Tetap akan berlangsung ya. Tapi begini, bicara mengenai media sosial juga Mbak, ini kan kalau di masa kampanye nih selain karena politik uang, serangan fajar, tapi juga media sosial. Media sosial kan udah berkembang nih kemana-mana nih. Ini mengawasi media sosial gimana caranya sih Mbak? Media sosial itu hampir tidak mungkin bisa kita awasi dengan hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Karena kenapa? Dia itu kan batasannya kalau kampanye itu jelas, dapilnya di sini, wilayahnya sini, Indonesia tuh Sabang sampai Merauke. Tapi daya jangkau media sosial kan global. Jadi tidak sepenuhnya hukum kita mampu menjangkau. Tetapi kalau sudah fitnah, sudah penyebaran hoax dan lain sebagainya, maka hukum bisa bekerja. Tetapi kalau saya melihat misalnya masyarakat menunjukkan dukungannya,
Saya senang misalnya dengan salah satu peserta pemilu, lalu saya menunjukkan rasa afeksi ataupun dukungan saya, itu agak sulit kalau kita harus misalnya memidanakan orang seperti itu. Yang bisa dilakukan terhadap media sosial adalah pengawasan kalau itu memang mengarah kepada informasi bohong, fitnah, ujaran kebencian, itu harus tegas. Yang tidak boleh berkampanye itu adalah peserta pemilunya. Tetapi menurut saya sebagai sebuah partisipasi politik, kalau pengguna saling berdiskusi, misalnya membahas soal pasangan calon dan lain sebagainya atau peserta pemilu, agak berlebihan kalau kita batasi. Karena memang media sosial itu media yang sangat dinamis begitu. Jangan-jangan kalau kita terlalu ketat, misalnya kalau di lapangan kan pasang alat peraga sudah nggak boleh. Nah itu bisa masuk kampanye di luar jadwal, makanya dibersihkan rame-rame. Tetapi kalau di media sosial setiap orang bicara misalnya soal paslon peserta pemilu harus dipidanakan, itu memang daya jangkaunya hampir tidak mungkin. Tetapi yang bisa dilakukan adalah oleh semua menyampaikan kepada pemilih bahwa selama masa kampanye kita harus tidak boleh berkampanye. Tetapi diskusi-diskusi pemilu soal bagaimana mencari informasi soal caleg, kemana mereka bisa memeriksa, menurut saya itu boleh-boleh saja. Justru itu menjadi bekal yang menguatkan pemilih. Dan terpenting kepada semua peserta pemilu, bantu pemilih saat ini untuk tahu cara memberikan suara dengan sah, dengan benar. Misalnya kan kita dapat 5 surat suara, belum semua tahu surat suara DPR, DPRD itu bagaimana tata cara coblosannya. Gunakan 3 hari ini untuk mengajarkan itu. Mungkin tahunya cuma presiden dan wakil presiden doang gitu kali ya Mbak Titi. Dan jangan-jangan mereka nanti cari foto loh. Yang ada foto itu hanya presiden dan DPD, DPR, DPRD tidak ada. Bantu pemilih di masa tenang untuk tahu tata cara mencoblos dengan sah. Baik, Mbak Titi, semoga melalui dialog ini bisa menumbuhkan semangat saling mengawasi begitu di masa tenang supaya semua saling mengawasi dan semua berjalan dengan lancar dan aman. Terima kasih Mbak Titi telah bergabung sama kami. Selamat pagi.